Halo teman-teman, kembali lagi di channel ARX bersama saya Hani. Pada kesempatan kali ini saya mau ngobrol satu dua hal mengenai visibil yang barusan saya kerjakan ini dan beberapa penjelasan mengenai kenapa saya pakai passive cooling dan teman-temannya ini. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai konten hari ini. Siapkan cemilan dan kopi kalian. Oke, jadi untuk build kali ini, itu ada beberapa satu dua alasan kenapa kok saya pakai passive cooling. Tapi sebelum kita bahas mengenai passive cooling, kita akan ngobrol dulu mengenai kenapa saya memilih menggunakan ini, itu, dan sebagainya. Jadi kita bahas dulu mengenai case ya. Kenapa kok kita pakai case-nya Fractal Design Nord XL yang warna putih ini? Ini simpel. Jadi ketika pengajuan konten ini, kita sempat ngobrol sama Noctua, berkonsultasi sama mereka, ternyata turn out yang warna yang paling representatif untuk fan warna coklat ini adalah Nord yang warna putih, karena kayunya warnanya coklat muda. Sedangkan kalau yang hitam itu coklat tua. Saya sebetulnya suka yang hitam, tapi karena mau menyamakan dengan fan-nya yang G2 ini, ya otomatis saya pakai yang putih ini. Nah, jadi itu alasannya kenapa kita pakai Fractal Design Nord XL, terlepas dari panjangnya ya. Karena kita pakai GPU Asus ini, yang Asus X Noctua ini kan panjang sekali VGA-nya. Sebetulnya awalnya pengajuan saya pakai Nord yang biasa, tapi ternyata orangnya Noctua bilang ini nggak cukup karena VGA-nya terlalu panjang. Akhirnya kita pakai Nord XL. Untuk fan-nya G2, ya kamu tahu kenapa G2? Karena G2 kemarin yang di build sebelumnya kita pakai itu yang the best-nya. Kali ini kita mau mencoba pakai G2 yang 14 cm full semuanya. Jadi kita pakai G2-nya Noctua ini ada 6 fan. Konfigurasinya bagaimana? Yang di depan ini masuk, yang di belakang ini keluar, yang di atas ini kita pakai konfigurasi dari Noctua untuk coolingnya dia ya. Jadi 1 in 1 out. Itu mengenai fan-nya ya. Kemudian untuk motherboard-nya kita pakai ROG Crosshair X870E Extreme. Kenapa kita pakai yang Extreme? Ya karena kita punya yang Extreme. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu bisa lihat itu panel LCD-nya itu. Kalau kamu pakai fan yang tebalnya 25 mili atau bahkan yang 30 mili, kalau kamu pakai motherboard biasa yang ada LCD-nya itu biasanya akan ketutupan sama fan-nya. Tapi kalau di Asus ini dia ada offset-nya, jadi LCD-nya itu bisa digeser keluar, jadi dia nggak ketutupan fan-nya. Itu salah satu alasan minornya. Yang kedua, VGA-nya gede dan panjang, tebel. Ini makan 4 slot ya. Jadi kamu akan benar-benar kesusahan sekali untuk memasang ini di motherboard yang tidak proper. Motherboard yang tidak proper contohnya apa? Yang masih pakai pengunci PCI Express yang pakai pin di slotnya itu. Atau mungkin yang pakai yang ada Q-latch-nya itu. Q-latch itu yang ada tombolnya, jadi tombolnya agak jauh, nanti baru VGA-nya penguncinya keangkat. Itu akan susah karena VGA-nya ini tebel dan masif, itu semuanya akan ketutupan semua. Kita pakai X870E Extreme ini karena dia pakai soketnya PCI Express-nya Asus yang baru itu, yang untuk ngunci itu bahkan dia tidak perlu pakai apa-apa. Jadi kamu tinggal pasang, dia langsung ngunci, buka tinggal kamu tarik aja. Ini benar-benar mempermudah hidupmu sekali untuk pakai VGA yang gede-gede kayak gini. Dan yang kedua yang kamu perlu ingat adalah kalau kamu pakai VGA segede ini, pastikan kamu pakai GPU holder. Meskipun klaimnya motherboard ini slotnya bisa menahan sampai misalnya 5 kilo lah, berapa kilo lah, tapi untuk kenyamanan kalian pakailah GPU holder. Saya pakai GPU holder di sini. Kalau kamu pakai di sini nanti pasti banyak yang komentar juga. Ini nih GPU holder di pojok ini yang buat VGA-mu bending, terus karena panas GPU-nya akhirnya jadi titik soldernya jadi melemah dan jadi artifak kiri kanan. Oh ya, betul itu bos. Kalau kamu pakai VGA yang abal-abal, kalau kamu VGA yang X Noctua kayak gini ya nggak panas, ini dia nggak akan ada masalah, nggak akan bending. Pertama nggak akan bending karena apa? Karena dia dingin. Yang kedua ada backplate-nya ini loh. Backplate ini fungsinya untuk nahan supaya dia nggak bending. Jadi nggak orang itu ngomong kamu taruh pinggir ini akan bending kiri kanan kayak gitu ya, ndak asal jeplak seperti itu gitu. Ndak semudah itu membandingkan sebuah VGA karena panas dan karena GPU holder, kecuali memang benar-benar kondisinya ekstrim sekali ya. Dan topik berikutnya adalah mengenai RAM. Kenapa kok RAM saya pakai 4 di AM5 ini? Pasti kamu ya bertanya itu adalah hal bodoh mas. Ya memang bodoh memang. Tapi kenapa saya lakukan ya? Karena saya bisa aja. Ini 16 kali 4, 64 GB. DDR5 yang harusnya speednya 6600 itu kalau Expo-nya jalan, SMP-nya jalan. Tapi kalau pakai 4 keping ini diskon jadi DDR5 rasa DDR4 3600. Tapi kembali lagi, tujuan utama kita build PC ini sebetulnya untuk purely untuk main game yang silent dan productivity yang benar-benar minimal sekali. Contohnya apa? Facebook, Excel, Outlook, PowerPoint, Word, itu minimal sekali. Jadi saya nggak butuh performa dari memori ini. Dan kalau kamu bekerja di content creation, kamu tidak butuh speed memory, kamu butuh kapasitasnya. Dan untuk pilihan SSD, kenapa kita pakai data ini semua? Karena kita memenuhi semua slotnya. Saya ingin tahu kalau ini kita pakai yang Gen 5 1, terus kemudian Gen 4 2 di sini, itu bagaimana? Jadi itu menunjukkan kalian kalau motherboard ini sebetulnya capable untuk mengakomodasi semua SSD ini. Tapi yang
yang di bagian bawah ini saya ada isi SSD-nya karena SSD-nya kita kehabisan. Jadi saya cuma masang 4 tera 1, 2 tera 2 di slotnya ini. Kemudian apa lagi ya? Oh, sama GB holder. GB holder itu sebetulnya untuk 4 slot kayak gini ini sudah sempit sekali ya. Jadi kamu harus pakai GB holder yang benar-benar kecil seperti ini. Untungnya ini ada GB holder seperti ini, cuma saya tidak yakin apakah GB holder yang kecil seperti ini akan laku atau tidak. Mengingat kondisi hari ini memori mahal, semuanya mahal, VGA naik, kan nggak mungkin tiba-tiba orang beli VGA 4 slot ini kan nggak mungkin VGA custom murah-murah ya, pasti mahal-mahal ya. Untuk power supply kita pakai Seasonic X Noctua juga yang 1600 watt. Overkill, ya betul overkill. Tapi atas dasar kita mau build PC yang benar-benar silent, ya pakailah ini. Ya seperti yang saya ngomong di mungkin ada konten share atau konten yang lalu ya. Saya ini kalau ditawari orang barang, saya ini greedy bastard. Noctua mintanya VGA, saya minta semua. Tapi casing saya beli sendiri loh. Tapi kalau power supply nanti akan ada konten lanjutannya. Ini adalah konten ketiga, nanti akan ada konten yang membahas power supply dan GPU cooling. Tapi bukan yang ini, NHD 15G2 yang baru. Nanti itu akan ada. Untuk airflow-nya saya menggunakan direksi langsung dari Noctua. Yang atas ini ada satu in dan satu out. Jadi itu membantu untuk mendinginkan passive coolingnya ini. NHP1 ini dia benar-benar masif ya, gede sekali ya. Dan pastinya kita pakai Kingpin KPX. Kenapa kita pakai Kingpin KPX? Karena kita perlu collecting data dan standar kita pakai KPX. Jadi cooling ini dia kalau dia ngomong panas ya panas pasti. Apalagi untuk sekelas 9900 X3D ya, 12 core, 24 thread ya, itu ya benar-benar nggak kaleng-kaleng prosesornya ya. Ya cuma ini kita akan bahas setelah ini. Ini saya selesaikan dulu tutorial saya. Kendalanya apa kalau buat case ini? Saya waktu ngerakit ini kendalanya cuma di masalah kabel 12 WBR ini sama apa ya? Nggak ada ya, cuma 12 WBR aja sih. Lainnya sih aman-aman aja karena case-nya ini benar-benar space-nya gede sekali. Jadi untuk kabel manajemen di belakang space-nya ada. Jadi aman-aman aja. Oke, kemudian kendala kedua berikutnya itu ada di heatsink bawaannya motherboard untuk M.2 SSD yang Gen 5 ini. Jadi kalau kamu pakai cooling yang gede seperti ini agak susah masangnya karena sesudah coolingmu kepasang kamu nggak bisa ngelepas M.2-nya ini. Jadi kamu harus masang M.2-nya dulu baru masang coolingnya. Nggak bisa kebalik. Itu pertama ya. Tapi kalau kamu pakai cooling yang standar yang biasa itu tidak ada masalah karena pasifnya Noctua ini offsetnya dia lebih turun ke bawah sini. Jadi dia akan benar-benar mepet sekali dengan VGA-mu ini. Dan itu juga ada banyak komentar juga kalau itu kan build kita ini syukur alhamdulillah puji Tuhan itu sudah di-share sama Noctua dan Seasonic dan teman-teman ya. Yang saya paling banyak baca komentarnya itu dari Seasonic. Bahasa Indonesia kekiniannya kita ya. Ini arek mendem iki. Prosesor kayak gini kok pakai passive cooling. Ini anak mabuk. Prosesor kayak gini pakai passive cooling gila. Passive cooling kayak gini terus VGA pakai 50-an itu nggak masuk akal. Kalau panas nanti panasnya VGA ini naik ke VGA apa ke CPU-mu. Ya itu nggak salah sih. Cuma ya kita balik lagi nanti. Nanti yang saya bahas itu. Bener apa enggak itu apa statementnya white people itu. Itu kendala kedua ya. Kendala ketiga adalah fan depan. Fan depan itu sebenarnya bukan kendala. Cuma kamu bisa lihat saya pakai silikon rubber pad ini yang untuk fan ini. Tujuannya apa? Saya mau melakukan eksperimen yang agak absurd, mengetes apakah fan-nya Noctua ini bergetar atau tidak. Karena Noctua ngasih silikon rubber pad ya, berarti menurut dia pasti akan ada getarannya toh. Saya nyoba ini tak pasang semua rubber pad yang turn out yang di depan itu karena rubber padnya itu panjang, tutup frame-nya itu yang kayu itu jadi nggak bisa kepasang, nggak bisa ngunci karena ketabrak silikon rubber padnya itu. Jadi di akhir proses perakitan saya ganti silikon rubber pad yang di depan pakai baut akhirnya, mau nggak mau, karena kalau nggak bisa nutup. Ya mungkin ada kendala yang terakhir yang keempat itu adalah karena berat ya. Jadi ketika ini case tidak ada isinya masih enteng. Kamu isi motherboardnya ini ya nggak enteng juga ya. Crosshair X870E Extreme ini. Begitu kamu pasti motherboard dan cooling CPU ini lumayan kerasa. Terus kamu masukkan lagi power supply, jadi berat udah. Ketambahan VGA bleng. Wah luar biasa, ini case ini jadi berat sekali nih. Pertama secara berat dia benar-benar berat, yang kedua tanggung jawab juga berat, yang ketiga harga juga berat juga ini. Ini total cost build-nya saya nggak ngitung totalnya berapa ya, karena saya lumayan ngeri juga ngitung ini. Tapi kemarin saya kalau ngitung kasaran-kasaran sudah di atas 100 ini udah. Jadi di kondisi yang tidak baik-baik saja seperti ini tidak baik untuk mengumbar harga. Daripada nanti kamu datang ke kantor kita untuk merampok ini ya kan. Sekarang orang datang ke rumahmu nggak ngerampok emas loh, ngerampok memori loh. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian teknisnya ini. Apakah betul ini panas atau tidak? Tanpa panjang lebar, kamu bisa lihat tes buat pengujian kita ada di sebelah kanan saya maksudnya. Untuk suhu ruangan itu ada di angka 25-26 derajat Celcius. Untuk di BIOS kita pakai presetnya itu kamu bisa lihat kita pakai PBO Auto, sama yang satu lagi kita pakai AMD Eco Mode. Kita set di 105 watt. Jadi ada dua preset itu ya. PBO Auto itu yang berarti out of the box dari motherboardnya jalan. Yang kedua Eco Mode-nya AMD 105 watt.
Oke, pengujian pertama kita start dari CPU. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang dan sumber kegaduhan ini. Seperti biasa kita menggunakan Cinebench R23, stress test loop 10 menit. Seperti yang kalian tahu, Ryzen 9 9900 XT itu TDP-nya 120 watt. Jadi kalau kita pakai Eco Mode-nya AMD yang dimana itu 105 watt, berarti dia akan turun 15 watt di bawahnya TDP-nya defaultnya dia ya. Kamu bisa lihat di grafik yang saya sertakan berikut ini. Cinebench R23 multi-core 10 menit loop, PBO auto dan Eco Mode. Berikutnya saya akan ngomong Eco Mode ya. Kalau saya ngomong Eco Mode berarti 105 watt ya. Kalau kamu pakai PBO Auto, CPU TCT LTD-nya ada di 84,63 derajat Celcius, Eco Mode-nya ada di 78,46 derajat Celcius. Jadi kurang lebih itu ada perbedaan sekitar 6 derajat Celcius antara kamu pakai Eco Mode dan PBO Auto. Eco Mode-nya AMD itu ada beberapa, start dari 35, 65, 105 dan kamu bisa set manual. Tapi saya males set manual, saya pakai yang 105. 105 kenapa? Ya menurut penerawangan saya loh ya. Kalau lihat beratnya itu kira-kira 105 watt tidak sustain load. Harusnya bisa, harusnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya jangan salahkan saya, ini kan menurut keyakinan saya. Orang tua nggak ngomong loh ya, ini menurut saya loh. Nanti kamu jangan nyalakan orang tua. Oke, kemudian lanjut ya. Untuk CPU core clock ya. Kalau di PBO Auto kamu bisa lihat average-nya ada di 5 GB 5033 MHz. Kalau Eco ada di 4914, 4,9 GB. Jadi selisihnya itu cuma 100 MHz-an lah kira-kira. 115 lah. Apakah selisih 115 MHz itu akan membuat skornya berubah? Iya, pasti akan ada perubahan. Kemudian di grafik berikutnya kamu bisa lihat ini adalah package powernya dia. Kalau PBO Auto ada di 157,27 watt, Eco ada di 139,87 watt. Jadi ada perbedaan sekitar 15 wattan. Berarti benar ya. Basic TDP-nya dia 120 watt, translate ke package powernya dia ada di angka 152. Kalau kamu pakai Eco Mode yang diskon 15 watt, turunnya juga sama 15 watt. Kurang lebih sampai di sini hampir klaimnya TDP-nya AMD sama Eco Mode-nya Asus kurang lebih sama. Dan ini yang terakhir adalah skornya Cinebench R23-nya. Kamu bisa lihat kalau pakai PBO Auto ada di 32.800, sedangkan kalau kamu pakai Eco Mode ada di 31.625. Jadi ada selisih sekitar 1.200 poin. Jadi ini untuk productivity yang kalau menurut saya R23 itu bukan productivity yang amat sangat berat sekali ya. Jadi ini kelas tengah-tengah ya. Jadi kalau menurut kalian ada 1.200 poin ini apakah bisa dijadikan justifikasi kalau passive cooling ini tidak bagus atau jelek? Ya itu kembali ke kalian masing-masing ya. Oke, CPU-nya sudah selesai untuk Cinebench ya. Ini standar pengujian panasnya kita ya. Kemudian kita beralih ke GPU. Nah, ini yang kalian pengen tahu GPU ini suhunya bagaimana kalau di dalam case. Kalau kemarin kita sudah buat kontennya itu kan di luar case. Ini kalau di dalam case bagaimana? Oke, kamu bisa lihat di grafik yang saya sertakan berikut ini. Kita menguji menggunakan UL 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test selama 10 menit ya. Kita lihat dari GPU temperaturnya dulu. Dia average ada di angka 59,52 derajat Celcius. Maksimumnya ada di 61,8. Mungkin kalian akan melihat akan ada bedanya sama yang kemarin saya bawa konten itu, karena yang kemarin itu di open test main. Sedangkan ini dalam case. Kondisi seperti ini. Kemudian kalian bisa lihat GPU core clock-nya dia ada di angka 2625,29 MHz dan average GPU power-nya ada di angka 306,09 watt. Kurang lebih hampir sama kayak konten yang kemarin untuk GPU ya. Jadi kamu bisa ngerti ya, GPU-nya ini baik di luar maupun di dalam case. Dia sama-sama optimal, tidak ada perubahan. Kadang GPU yang kita tes di luar case ini yang open test band ini kelihatan bersinar. Dan saya sering menemukan pertanyaan, saya beli ini mas, ikut kontennya Ars kok saya pakai di rumah enggak seperti ini ya? Karena kita ngetesnya open test band. Sedangkan kalau kamu masuk di case itu lain ceritanya. Cuma di dalam case ini ada beberapa faktor yang nanti akan saya jelaskan juga yang lumayan relate dengan passive cooling ini. Nanti kamu akan ngerti kenapa kalau dalam case itu hasilnya tidak akan bisa sama kayak di open test band ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian daya. Kamu bisa lihat ini adalah foto yang saya sediakan ketika kondisi idle Cinebench R23 dan ketika 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test selama 15 menit. Baik dalam kondisi PBO Auto maupun Eco Mode. Oke, sekarang ini adalah pengujian yang terakhir. Ini adalah untuk game, karena kita memang sejatinya kita pakai ini untuk main game ya. Kita build ini memang buat mau main game. Kita tidak bermaksud untuk mengolok-olok kalian tidak bisa bikin PC gaming, enggak. Ini pure
kerjaan bro. Saya sebetulnya ya agak sungkan kalau mau bikin konten kayak gini hari ini. Terlalu flexing gitu loh. Saya nggak suka flexing sebetulnya. Cuma yes, mau gimana lagi gitu loh. Nggak flexing nggak makan saya soalnya. Oke, lanjut game ya. Kamu lihat Cyberpunk 2077 Phantom Liberty 4K preset ray tracing ultra rata kanan. Ini adalah suhu CPU TCTL TDI. Temperatur, jadi suhu CPU-mu ya, bukan FPS ya. Kamu bisa lihat di grafik yang saya sertakan ketika facing on, baik PBO auto ataupun eco mode, suhunya sama-sama di 65 derajat. Kenapa sama-sama di 65 derajat? Karena dia di limit di 60 fps. Sedangkan kalau facing off, kamu bisa lihat ketika PBO auto, suhunya naik jadi 70 derajat Celcius. Sedangkan kalau yang eco mode, dia ada di 67 derajat Celcius. Pasti akan ada perbedaan karena FPS-nya naik. Karena kalau sudah 4K, yang kerja GPU-mu dan GPU butuh CPU untuk pumping FPS-nya supaya naik. Nah, kamu bisa lihat di footage game yang saya sertakan berikut ini mengenai PBO on, off, facing on, off ini. Oke, jadi hasil pengujiannya kita sudah selesai semua. Kamu bisa lihat ya, kalau passive cooling ini, bahkan dia untuk main game pun tidak throttling. Jadi masih jauh sekali dari angka TG Max-nya 9900 X3D yang 95 derajat Celcius. Itu yang kamu perlu tahu. Dia capable untuk mendinginkan 9900 X3D untuk bermain game. Untuk productivity long term, kita nggak nyoba, karena memang khusus untuk main game aja. Nah, sekarang kita mau ngobrol 1-2 poin sebelum menuju ke kesimpulan. Kenapa kok passive cooling ini mungkin untuk dilakukan, ya? Dan kenapa kalau kamu pakai VGA, kamu lihat review VGA, open test bench, dan di dalam case, sama itu sudah pindah ke rumahmu, akan ada perbedaan. Oke, poin pertama. Untuk memungkinkan kamu pakai passive cooling seperti ini, yang kamu perlukan adalah airflow yang baik dari casemu. Airflow yang baik itu bagaimana? Kamu bisa lihat, ini case ini 3 fan di depan ini intake masuk. Yang di belakang ini, rearnya ini, dia keluar. Sedangkan fan yang di atas ini, saya mengikuti apa arahannya Noctua. Jadi ada satu yang memang memasukkan angin segar, dan satu ini, yang paling luar ini, yang paling belakang, ini keluar angin panasnya. Itu yang pertama, airflow harus bagus. Yang kedua adalah, yang paling penting itu adalah suhu ruanganmu. Tidak peduli sebagus apapun coolingmu, pasif atau tidak pasif, kalau suhu ruanganmu sudah 35 derajat Celcius, ya tidak akan ada bedanya. Karena itu memang panas sekali udah suhu ruangannya. Itu yang kamu perlu tahu ya. Itu kenapa di labnya Ars ini bisa bagus, kalau di rumahmu tidak bagus. Kecuali kamu rumahmu sama-sama 25 derajat kayak kita punya suhu pengujian ruangan ini. Itu yang poin kedua. Yang poin ketiga adalah casemu. Case ini akan memegang peranan penting. Kenapa Fractal Design North ini kita pakai? Karena Fractal Design North ini ada banyak sekali lubang-lubang di dalam case-nya ini. Jadi tidak sekedar tempered glass yang cuma, ya, case sekarang kan kamu lihat semuanya tempered glass semua. Kalau semuanya isinya kaca, kamu tahu efek rumah kaca? Ya, kurang lebih sama. Jadi radiating heat-nya ini nggak akan keluar gitu loh, kalau nggak ada lubang-lubangnya. Itu sebabnya kita kalau build, bukan kita ya, saya lebih banyak menghindari casing yang full kaca daripada yang mesh seperti ini. Nah, tapi kalau untuk VGA, ya itu tadi. Kamu lihat reviewnya Ars, kamu beli, di rumah kok nggak sama, ya faktor-faktornya itu aja yang mempengaruhi, ya. Jadi, 3 kesimpulan itu, dan sekarang kita lanjut ke kesimpulannya, kesimpulan akhirnya. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kalian bertanya ke saya, Mas, berarti pakai passive cooling ini apakah bisa dipakai untuk daily use? Buat saya, kalau kamu pakai untuk daily use bermain game kayak gini aman-aman aja. Tapi kalau kamu untuk kerja productivity yang dimana dia 24/7 bekerja tanpa henti, should be okay selama suhu ruanganmu aman 25 derajat kayak kita punya ini. Tapi Noctuamu jadi tidak akan sesunyi dan sesenyap yang seharusnya. Dia akan lebih cenderung akan ada bunyinya karena fan-nya akan bekerja untuk mendinginkan ini, CPU-nya ini. Jadi kalau buat saya, build kali ini sudah cukup memuaskan rasa dahaga saya mengenai passive cooling. Karena saya lihat NHP 1 ini kan bener gede, masif sekali. Saya tanya sama Pak Ableh yang jualan ini, Pak, ini laku nggak? Ada tapi nggak banyak. Nah, saya penasaran kenapa kok nggak banyak gitu loh. Jadi dari konten ini saya bisa ngomong ke kalian kalau NHP 1 ini, passive cooling ini amat sangat luar biasa sekali. Dengan catatan, dan menurut keyakinan saya, kalau kamu pakai casing yang proper airflow seperti ini. Kalau kamu pakai ini, tidak ada airflow-nya, casingnya kecil, ya dia tidak akan sebagus apa yang kamu lihat hari ini di kontennya Ars ini. Oke, jadi sekian unek-unek saya dalam build kali ini. Ini ya ada unek-unek saya ini lebih banyak. Saya terkagum-kagum aja sama barang-barangnya Noctua ini. Selain dari performa dan kesunyiannya, harganya juga membuat saya termehek-mehek, apalagi di kondisi seperti hari ini. Jadi buat kalian yang terbantu dengan konten hari ini, kalian jangan lupa klik like dan subscribe. Kita akses di semua sosial media, Ars ID Media. Buat kalian yang pengen build PC silent, semoga ini bisa jadi referensi untuk kalian. Buat kamu yang suka ngompori teman-temanmu, suka menghina-hina temanmu kalau komputernya berisik kayak mesin jet, ya ini bisa jadi referensi kalian untuk menghina teman kalian. Oke, sekian konten hari ini. Saya Hani, pamit dulu dan terima kasih sudah nonton konten hari ini. Bye-bye.